Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul mengadakan kegiatan yang insya Allah berguna untuk kita semua. Baiklah Anda semua, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ananda dalam menghadiri pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin memimpin doa? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya kepada Saudara Randa, dipersilakan. Baik, mungkin langsung saja dengan mengucapkan bismillah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di antara Anda semua, apakah pernah ada yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Belum. Belum, Bu. Oke, baiklah. Jika Anda semua belum mengerti apa itu konseling kelompok, Ibu jelaskan. Konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang. Selain itu, pada kegiatan ini ada pemimpin kelompoknya, di mana pada kesempatan kali ini yang menjadi pemimpin kelompok adalah Ibu dan Anda semua sebagai anggota kelompoknya. Selanjutnya, pada kegiatan ini kita akan membahas mengenai permasalahan pribadi dan masing-masing anggota kelompok. Bagaimana Anda bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, akan Ibu lanjutkan. Setelah kegiatan pribadi yang Anda semua rasakan atau alami dapat terselesaikan, selain itu diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Anda semua dapat berani dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. Berani menanggapi pendapat orang lain, mampu bertenggang rasa, serta Anda juga dapat mengembangkan bakat minat yang Anda miliki. Gimana Anda? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dalam kegiatan nanti, Anda semua dapat diminta untuk aktif dalam mengemukakan ide, gagasan, ataupun pengalaman yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Pertama-tama dalam kegiatan ini, nantinya kita akan menetapkan terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan kita bahas. Kemudian kita bersama-sama untuk membahas permasalahan tersebut. Anda semua diminta untuk berpendapat dan saling berinteraksi, saling melemparkan pendapat dan saling menanggapi. Dengan demikian, dalam kegiatan kelompok kita ini akan menjadi hidup, berkembang, dan bermanfaat bagi kita nantinya. Apa Anda semua paham? Paham, Bu. Selanjutnya, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menjaga kerahasiaan. Permasalahan pribadi yang akan dibahas cukup anggota kelompok ini saja yang tahu dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain selain di dalam kelompok ini.
Apakah Ananda semua mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya dalam kegiatan ini juga diharapkan keterbukaan dan kesukarelaan dari Ananda semua dalam menyampaikan permasalahan yang Ananda alami. Jadi, agar permasalahan yang Ananda alami dapat terselesaikan, maka Ananda harus menyampaikan permasalahan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya dalam kegiatan nanti Ananda diminta untuk berperan aktif. Selain itu Ananda diharapkan dapat secara sukarela dalam menyampaikan permasalahan, tidak secara terpaksa dan tidak terbebani dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Kemudian dalam menyampaikan pendapat nantinya juga diharapkan Ananda semua dapat menerapkan norma-norma yang berlaku. Gimana Ananda, apakah setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Baik, sebelumnya karena kegiatan ini baru pertama kali kita adakan dan Ibu pun belum mengenal Ananda semua, diharapkan Ananda semua dapat memperkenalkan diri secara sukarela dan berganti-gantian. Selain itu, ketika perkenalan Ananda dapat menyebutkan nama lengkap, panggilan akrab dan asal daerah, hobi, dan setelah itu juga Ananda lagi ingin bertanya dipersilakan. Bagaimana, apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Perkenalan ini akan dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ya, Ibu Kori Purmia, biasa dipanggil Kori. Hobi Ibu berenang dan asal Ibu dari Jakarta. Selanjutnya, siapa yang akan memperkenalkan diri? Ya, Bu. Saya, Bu. Baiklah, kepada Ananda yang berkerudung hitam. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Mutia Febio Anjori, akrab dipanggil Mutia, asal Padang, hobi saya menulis. Baik, Mutia. Sekarang silakan, siapa lagi? Ya, Bu. Ya, kepada Ananda yang berkerudung putih, abu-abu, yang berkacamata. Ya, Bu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Niken Badak Khairunisa, biasa dipanggil Niken. Saya dari Padang, hobi saya memasak, Bu. Baik, terima kasih Niken. Siapa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Saya, Bu. Baiklah, kepada Ananda yang berkerudung bunga-bunga. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizal Sungkutami, biasa dipanggil Oja, asal dari Padang. Hobi saya membaca novel. Baik, Oja. Terima kasih, Oja. Sekarang kepada siapa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Kepada Nanda berkerudung merah marun. Nanda Puspa Mandala, biasa dipanggil Nila. Hobi bermain badminton, Bu. Baik, terima kasih Nila. Apakah ada lagi? Siapa lagi yang ingin memperkenalkan dirinya? Saya, Bu. Baiklah, kepada Ananda berkerudung abu-abu, dipersilakan. Ya, perkenalan, nama saya Mutiara Akil Hatasya, biasa dipanggil Aca,
berasal dari Tangerang. Hobi saya masak, Bu. Baik, terima kasih Aca. Silakan siapa lagi? Saya, Bu. Baiklah, kepada Ananda berbaju army dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya punya nama Ramdan Putra. Alamat saya di Medan, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda Randa. Dipersilakan yang terakhir kepada Ananda berbaju hitam. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana Akmal, biasa dipanggil Iqbal. Asal Medan juga, sama sekampung dengan Randa. Hobi bermain musik. Jika semua sudah memperkenalkan diri, selanjutnya Ibu mempunyai games. Games ini dinamakan rangkaian nama. Satu orang menyebutkan namanya dan warna kesukaannya. Selanjutnya, orang yang Ibu tunjuk itu akan melanjutkannya lagi sampai orang terakhir. Dan orang yang terakhir itu akan mengulang semua nama dan warna yang sudah disebutkan oleh Ananda semua dan Ibu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu kita mulai dari Ibu terlebih dahulu ya. Kori, warna biru. Setelah itu kepada Randa, terus Mutia, kepada Oja, kepada Aca, kepada Iqbal, Niken, dan terakhir Nila. Baik, Ibu ulang ya. Kori biru. Kori biru, Randa abu-abu. Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih. Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih, Oja pink. Ibu Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih, Oja pink, Aca hitam. Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih, Oja pink, Aca hitam, Iqbal hitam. Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih, Oja pink, Aca hitam, Iqbal hitam, Niken hijau. Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih, Oja pink, Aca hitam, Iqbal hitam, Niken hijau, Nila pink. Baik, Ibu ulang ya. Kori biru, Randa abu-abu, Mutia putih, Oja pink, Aca hitam, Iqbal hitam, Niken hijau, Nila pink. Baik, jika sudah selesai, Ibu lanjutkan ya. Nah, Ananda, kita setelah selesai melakukan permainan. Ibu harapkan setelah kita melakukan permainan tadi, kalian bisa semangat dan tetap fokus dan tetap aktif serta terbuka dalam mengikuti kegiatan kita nanti. Oke, sekarang kita akan segera melanjutkan kegiatan ini dari konseling kelompok. Tadi Ibu mengatakan bahwa pada kegiatan kali ini kita akan membahas permasalahan pribadi yang Ananda alami. Untuk itu, langkah pertamanya yang akan kita bahas yaitu menetapkan permasalahan
siapa yang akan dibahas. Setelah itu kita akan berdiskusi secara aktif membahas permasalahan tersebut. Kita akan membahas permasalahan tersebut sampai menemukan solusi atau solusi dari permasalahan tersebut sampai semua selesai. Apakah sudah siap untuk membicarakan permasalahan tersebut? Siap, Bu. Siap, Bu. Sekarang siapa yang akan menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Ya, Bu. Baik, kepada Oja dipersilakan. Permasalahan saya sekarang itu saya sering menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas. Baik, J, permasalahan Oja itu sering menunda-nunda waktu ya, Jaya, dalam melaksanakan tugas. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Baik, kepada Aceh dipersilakan. Ya, jadi permasalahan saya sekarang ini terkait dengan saya masih belum bisa mengatur keuangan, Bu. Jadi saya masih suka boros. Kadang-kadang saya suka belanja yang hal-hal aneh. Baik, J, Bu. permasalahan Aceh itu susah dalam mengatur keuangan. Baik, siapa Bu. lagi yang ingin memberikan menyampaikan permasalahannya? Baik, kepada Niken. Kalau saya susah membagi waktu dalam sekolah dengan berjualan, Bu. Apa kurang terdengar nih, kan bisa diulang? Kalau saya susah membagi waktu dalam sekolah daring dengan berjualan, Bu. Oh, baik. Jadi permasalahan Niken itu susah membagi waktu ya, Niken ya. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Saya, Bu. Baik, kepada Iqbal. Jadi permasalahan saya itu saya sudah putus dengan pacar, Bu. Oh, jadi habis diputusin pacar ya. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Baik, kepada Nila dipersilakan. Baiklah, permasalahan saya saat ini, Bu, kesulitan dalam belajar daring, Bu, karena gangguan sinyal, Bu. Oh, berarti permasalahan nilai itu permasalahan teknis ya, karena gangguan sinyal ya. Baik, siapa lagi? Saya, Bu. Baik, kepada Mutia. Permasalahan yang saya alami saat ini itu terkait sekolah daring, Bu. Saya kurang dapat menangkap pelajaran saat sekolah daring, Bu. Dan untuk bertanya kepada guru lumayan sulit, Bu. Karena tidak leluasa seperti bertanya saat sekolah seperti biasa, Bu. Berarti permasalahan Mutia tentang kesulitan dalam sekolah daring ini ya. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan permasalahannya? Saya, Bu. Baik, kepada Randa dipersilakan. Permasalahan yang saya alami saat ini, saya kesulitan untuk bangun pagi, Bu. Dan malamnya saya susah tidur. Oh, berarti permasalahan Randa itu karena tidur terlalu malam dan susah untuk bangun pagi untuk melakukan kegiatan sekolah ya. Ya, Bu. Baik, karena semuanya sudah menyampaikan semua permasalahannya, kira-kira permasalahan siapa dulu yang harus kita selesaikan dengan segera? Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan Randa. Dari penjelasan permasalahan yang dijelaskan kawan-kawan tadi, ada beberapa permasalahan yang rasanya sama, Bu.
yaitu masalah Dewirza dan Niken. Mereka sama-sama memiliki masalah yang sulit untuk mengolah waktu. Rasanya itu hal yang penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu, karena ada dua masalah yang mereka alami. Baik, terima kasih kepada Randa. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Memberikan masukan? Saya, Bu. Baik, kepada Aca. Saya setuju sama pernyataan Randa tadi, Bu. Masalahnya permasalahan Oja dengan permasalahan Niken itu sebenarnya hampir sama manajemen waktu, tapi saya lebih menginginkan untuk permasalahannya Oja dibahas terlebih dahulu karena itu lebih menyangkut kepada mengenai perkuliahan sekarang kan. Terus menurut saya permasalahan Oja ini tidak hanya dia yang dalam permasalahan itu, mungkin saya juga merasa dalam permasalahan itu, apalagi sekarang terkait dengan adanya pandemi, adanya perubahan dari sistem perkuliahan yang tatap muka menjadi daring. Jadi adanya yang apa ya? Jadi kayak perubahan-perubahan itu pasti membuat anak-anak juga yang lain pasti bingung, Bu. Jadi Baik. menurut saya permasalahan Oja tidak dirasakan oleh Oja saja. Ya. Baik, terima kasih Aca. Apakah ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Baik, berarti kita pertama akan menyelesaikan permasalahan dari Oja dulu ya. Baik, bisa Oja jelaskan apa yang sedang Oja alami dan rasakan saat ini? Jadi kan permasalahan dia itu sering menunda-nunda waktu, Bu, dalam mengerjakan tugas ataupun dalam lain hal. Jadi kan sekarang sekolah itu sekolah daring. Karena sekolah daring tersebut, kalau di rumah tuh kayak kurang semangat gitu, Bu, belajarnya. Kayak nggak ada semangat, beda sama sekolah tatap muka. Terus juga seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru, terkadang guru nggak menjelaskan materi tersebut, Bu. Jadi karena nggak ngerti, makanya sering nunda-nunda, nanti aja lah, kayak gitu-gitu. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi dari permasalahannya Oja? Saya, Bu. Baik, kepada Niken dipersilakan. Terus saya ingin menanggapi, Bu, kata Oja tadi kan karena gurunya tidak menerangkan yang ditangkap dari daring ini kurang jelas, jadi dia jadi malas untuk mengerjakan tugas. Nah, pertanyaan saya ke Oja, apakah Oja tetap mengerjakan tugas atau tidak sama sekali mengerjakan tugas? Gitu, Bu. Baik, Oja bisa dijawab pertanyaan dari Niken tadi. Kalau Oja masih ngerjain tugas, tapi kayak kadang misalkan waktunya sampai jam 3 misalkan. Jadi kayak sering nunda-nunda sampai di akhir waktu gitu. Kadang maksudnya jalan keluarnya ya tanya sama temen kayak gitu-gitu. Oh, berarti Oja suka mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas ya? Iya, Bu. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Izin bertanya, Bu. Iya, kepada Aca dipersilakan. Sebelumnya Oja tadi bilang katanya Oja ini tidak mengerti dari pembelajaran guru ya. Ingin tanya Oja, sebelumnya apa Oja tuh kalau misalnya belajar pernah cari materi sendiri atau memang hanya terfokus pada pembelajaran yang dikasih oleh guru saja?
selama ini lebih kepada fokus pembelajaran yang dikasih guru aja, karena kalau misalkan dicari-cari gitu takutnya salah sumbernya gitu. Baik, apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan dari permasalahan Oja? Sudah, Bu, Bu. izin memberikan saran, Bu. Baik, kepada Iqbal, dipersilakan. Mungkin ini salah satu saran, maksudnya salah satu cara supaya Oja kembali semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya, yaitu dengan mencari pasangan atau pacar gitu untuk untuk mengingatkan dia untuk membuat tugasnya, Bu. Seperti yang sama-sama kita rasakan, mungkin semangat dari pacar itu lebih dari semangat dari teman sebayanya gitu, Bu. Sekian. Baik, Oja, gimana pendapat Oja? Saya mau fokus belajar dulu, Bu. Oke, baiklah. Jadi kalau saran dari Ibu, sebaiknya Oja tuh harus memotivasi diri sendiri untuk mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak menunda-nunda. Karena jika menunda-nunda tugas tersebut, yang akan kesulitan kan juga Oja sendiri gitu. Dan bisa juga yang diberikan saran oleh Iqbal. Tapi untuk sekarang bisa lebih fokus dulu untuk sekolah, bukan untuk berpacar-pacaran dulu gitu. Apakah Oja sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Jadi dapat Ibu ambil inti dari permasalahan Oja itu, yang pertama itu Oja sulit dalam mengerjakan tugas karena sekolah daring ini. Terus yang kedua, permasalahan Oja itu karena sering mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas. Baiklah, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dari inti dari permasalahan Oja tersebut? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Kepada Nila, disilakan. Ya, Bu, izin menanggapi. Ya, Nila, dipersilakan. Dari permasalahan Oja tadi dapat disimpulkan kalau Oja itu sering mengulur-ulur waktu ya, Ja. Jadi sebaiknya dalam mengerjakan tugas Oja lebih memberi jadwal atau membuat jadwal tugas agar Oja bisa membuat tugasnya lebih semangat. Sekian tanggapan dari saya, Bu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Nila atas tanggapannya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Kepada Randa, Baik, Bu. disilakan. Menanggapi dari permasalahan Oja tadi, mungkin saran saya kepada Oja agar Oja lebih bisa menghargai waktu lagi dan tidak terlena dan terlalu nyaman di rumah, karena memang ketika
kondisi seperti ini memang keinginan sama motivasi kita yang harus kita tambah lagi. Baik, apakah ada lagi? Yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, kepada Mutia disilakan. Kalau menurut saya, Oja kayak gitu nggak masalah sih, Bu. Mungkin karena Oja sudah terbiasa dengan awal-awal memasuki pandemi kan, jadi mungkin sekarang jadi terbiasa gitu, Bu, pas sekolah online-nya. Baik, dari tanggapan teman-teman tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Nila menyarankan kepada Oja untuk membuat schedule dalam tugas agar tidak lalai dengan tugas, dan saran dari Randa, Oja untuk lebih menghargai waktu agar tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Dan sedangkan Mutia memaklumi keadaan Oja sekarang karena keadaan ini keadaan yang baru Oja rasakan. Jadi Oja belum terbiasa dengan hal ini gitu. Bagaimana Oja? Terima kasih atas saran dari Randa dan juga Nila. Mungkin memang saran dari Randa dan juga Nila itu bisa untuk mengubah waktu aja nanti biar nggak melolong, biar nggak menunda waktu dan juga memotivasi diri. Dan kalau dari Mutia itu ya memang begitu yang ngejar rasain, Bu. Jadi karena daring, terus karena terlalu santai jadinya di rumah aja, makanya kayak menyepelekan gitu loh, Bu. Baiklah, kan kita sudah tahu apa permasalahan yang Oja alami saat ini. Apakah dari Anda semua ada yang ingin memberikan pendapat tentang dampak negatif dan positif dari permasalahan Oja tersebut? Saya, Bu. Baik, kepada Niken dipersilakan. Kalau menurut saya dampak negatifnya mungkin dampak positifnya tidak ada ya Bu, karena itu sangat merugikan sekali untuk diri Oja. Dan kalau dampak negatifnya Oja yang mengulur-ngulur waktu itu bisa nantinya kan ada tugas kayak gitu Bu, jadi tugasnya tertumpuk gara-gara ditunda-tunda terus. Nah, untuk memulainya saja mungkin sudah malas, apalagi sudah tertumpuk seperti itu. Jadi tidak ada dampak dari dampak positifnya Bu, dampak negatifnya saja. Baik, terima kasih Niken. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya menanggapi, Bu. Iya, Nila dipersilakan. Baiklah, saya setuju dengan pendapat Niken tadi. Jika dari permasalahan Oja itu tidak ada dampak positifnya yang dapat saya lihat, yaitu dampak negatifnya, Bu, yaitu di mana Oja merasa ketertinggalan dari teman-temannya, Bu, dalam proses pembelajaran, dan Oja merasa kesulitan. Baik, terima kasih Nila. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat tentang dampak negatif dan positif dari permasalahan Oja ini? Bisa menanggapi, Bu. Ya, Iqbal dipersilakan. Oh, baik. Mungkin dampak negatif dari sikap Oja ini atau masalah Oja ini itu
Oja takutnya nanti terbawa-bawa ke dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bu. Dia suka menunda-nunda pekerjaan. Misalnya dia nanti saat berumah tangga, suaminya minta dia untuk membuatkan makanan, tetapi Oja selalu menunda-nundanya dan terjadilah pertengkaran rumah tangga gitu. Jadi itu kan merugikan jadinya bagi Oja gitu, Bu. Jadi takutnya itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang buruk bagi Oja di dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin sekian Baik Iqbal, bagus bisa jadi. sekali. Terima kasih Iqbal. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Karena permasalahan OJ ini kebanyakan sisi negatifnya, apakah ada solusi atau hal positif yang yang harus Oja lakukan agar agar hal tersebut terhindar dari kita semua? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Randa disilakan. Dari permasalahan yang disampaikan tadi, mungkin saya ingin memberikan masukan pertama terhadap Oja dan kita semua. Pertama, mungkin Oja harus lebih mandiri. Dengan kondisi saat ini, memang Oja dituntut untuk lebih mandiri dan lebih giat lagi untuk mencari materinya, tidak tergantung hanya kepada guru kelas saja. Dan yang kedua, untuk Oja bisa mengolah waktu, mungkin Oja harus tahu skala prioritasnya atau hal yang penting dan yang mendesak yang harus Oja utamakan dulu. Jadi ada hal yang penting yang harus lebih Oja utamakan. Karena kalau tidak seperti itu, nanti Oja juga yang akan kewalahannya, Bu. Baik, terima kasih Randa. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Izin menanggapi, Bu. Ya, kepada Iqbal dipersilakan. Saya setuju dengan pendapat Randa tadi, Bu. Jadi memang yang diperlukan Oja saat ini adalah kesadaran dirinya sendiri gitu, Bu. Yang perlu Oja tekankan, jika dia lalai atau jika dia selalu menunda-nunda tugas, akibatnya yang menanggung diri Oja sendiri gitu. Misalnya nilai dia rendah atau dosen marah atau bagaimana dengan Oja gitu kan. Oja harus selalu mengingat jika dia ada tugas lalu dia tunda, Oja harus selalu ingat kalau dia tunda tugas itu berarti nilai Oja rendah atau Oja tidak akan tuntas dalam mata kuliah tersebut. Sekian, Bu. Baik, Iqbal. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, kepada Niken dipersilakan. Kalau menurut saya untuk menghindari rasa bermalas-malasan itu mungkin karena Oja terlalu tidak ada waktu untuk menghibur dirinya, Bu. Mungkin kurang hiburan gitu kan, Bu. Jadi hanya terfokus dengan sekolah daring saja sehingga membuat dia jadi bermalas-malasan karena banyaknya tugas itu, Bu. Jadi mungkin Oja bisa mencoba untuk kalau ada waktu luang untuk menghibur dirinya, misalnya Oja melakukan apa yang biasanya dilakukan, misalnya memasak atau
main game gitu Bu, atau jalan-jalan santai di dekat rumahnya Bu, karena kita lagi masih COVID, jadi tidak mungkin untuk pergi liburan gitu Bu, kalau menurut saya. Baik, terima kasih Niken. Berarti hal positif yang diberikan Niken untuk Oja itu kayak harus memberikan waktu hiburan untuk dirinya sendiri gitu ya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Baiklah, karena semua sudah memberikan tanggapannya dan memberikan masukan kepada Oja, bagaimana Oja? Terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu permasalahan saya kan sering menunda waktu Bu. Jadi itu tuh banyak dampak negatif yang merugikan diri saya sendiri. Dan saya akan mencoba untuk mengikuti masukan dari teman-teman, saran dari teman-teman seperti memotivasi diri, menghargai waktu, terus juga akan membuat jadwal untuk kapan kegiatan belajar, bermain, dan juga nantinya agar bisa membagi waktu, dan juga kalau misalkan kurang mengerti dengan tugas bisa melihat sumber yang lain seperti dalam internet kayak gitu. Baiklah Nanda semua, kita telah selesai membahas satu masalah. Bagaimana dengan masalah teman-teman yang lain? Apakah akan kita lanjutkan atau bagaimana? Izin menanggapi Bu. Iya, Cak, dipersilakan. Menurut saya permasalahan dari teman-teman itu perlu diatasi, tapi menurut saya itu dilakukan untuk konseling selanjutnya Bu, tidak untuk pada hari ini. Sekian Bu. Baiklah, seharusnya emang dibahas pada hari ini juga ya permasalahannya. Tetapi karena waktu kita yang terbatas, kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya ingin tahu pesan dan kesan yang Anda semua, pesan dan kesan Anda semua yang telah mengikuti kegiatan ini. Siapa yang inginkan memberi? Saya Bu. Baik, kepada Mutia dipersilakan. Yang pertama saya kan menurut saya kesan saya mengikuti konseling kali ini, saya lebih merasa menghargai perbedaan pendapat Bu, dan pesannya agar kedepannya konseling ini dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mutia. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Bu. Iya, kepada Oja dipersilakan. Kesan saya dalam konseling kelompok ini adalah permasalahan yang sedang saya alami bisa terbantu dari teman-teman dan juga Ibu. Terus pesannya semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan konseling kelompok lagi dengan membahas permasalahan yang lain.
Baiklah, berarti tujuan konseling kita pada hari ini tercapai ya Oja ya. Karena kita bisa menyelesaikan masalah yang telah Oja alami saat ini. Iya, Bu. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu, Ya, kepada Aceh dipersilakan. kesan saya sangat menyenangkan mengikuti konseling ini karena banyak informasi yang mungkin kurang saya tahu menjadi tahu. Terus saya dapat bertemu teman-teman yang dari jauh-jauh seperti yang dari Medan, Padang, lalu Ya, Aceh dilanjutkan. untuk masalah untuk kasus permasalahan Oja nantinya misalnya ketika saya mempunyai masalah seperti Oja, mungkin saya sudah tahu bagaimana seharusnya mengatasinya, Bu. Lalu untuk yang pesannya sama seperti Mutia dan Oja, saya berharap adanya konseling selanjutnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari teman-teman dan ini, Bu. Ya, Bu. Baik, Aca. Bagus sekali. Berarti memang salah satu tujuan kita dalam melakukan konseling kelompok ini itu untuk mengembangkan potensi diri. Dan semua Ananda sudah mengemukakan pendapat dan kesan pesannya dengan positif. Apakah Ananda semua merasa mendapatkan sesuatu yang berguna dari konseling Iya, kelompok Bu. kali ini? Iya, Bu. Baik, setelah itu kapan kita akan melanjutkan konseling kelompok ini? Mungkin dalam minggu depan, Bu, dengan jam yang sama dan waktu yang sama, Bu. Baik, terima kasih. Niken, apakah ada saran lagi dari teman-teman yang lain? Sependapat dengan Niken, Bu. Berarti konseling kelompok kita ini akan kita adakan di hari yang sama, di jam yang sama dan waktu yang sama ya. Iya, Bu. Saya rasa cukup sampai di sini untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Marilah kita berdoa bersama. Apakah Ananda ada yang bersedia untuk memimpin doa kali ini? Saya, Bu. Baik, kepada Iqbal dipersilakan. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita bersyukur pada Allah SWT yang telah melancarkan acara kita, bimbingan kelompok kita pada hari ini, dan telah kita bersyukur juga telah mendapatkan banyak informasi dari bimbingan kelompok ini. Kita tutup saja dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ananda. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini.
Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Ananda semua. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.